Kalau abang belum dapat, abang putar lagi ke sini biasanya. Karena harusnya 3 step ini harus bisa negatif ya. Demonstrasikan ini ya. Oke, dan kita lanjut ke nilai berikutnya. Dapat nilai analisis 3, kemudian kita bagaimana caranya bisa mendapatkan nilai permukaan psikiatri juga nilainya 3. Maka cuci tangan dulu, kita selesai. Ya, baru kalian balik dulu. Baru kalian bilang, Pak, Bu, kita akan melakukan beberapa pertanyaan. Nah, lontarkan kayak gitu, biar dosennya tahu untuk menilai nanti beberapa pemeriksaan. Ya, silakan nanti dijawab dengan kooperatif. Nanti ada 2 pilihan, antara kita dengan pasien langsung, kemudian antara kita dengan si keluarga pasien. Biasanya kalau untuk menilai ini ke pasiennya langsung. Tapi untuk membuktikan ini benar, tanyanya ke keluarga pasien. Bu, ibu dulu SMA di mana? Oh, SMA 1 katanya. Itu nggak di SMA 1, itu kan? Jadi kita validasinya ke keluarga pasien. Oke, lanjut. Nah, pertama yang harus kalian tanya itu adalah, atau yang kalian nilai itu adalah penampilan. Penampilan itu cuma ada 2 yang kalian nilai, rapi sama tidak rapi, atau kurang rapi boleh. Penampilan ini ada yang merekod kan? Ada yang merekod suara abang ya? Karena ada beberapa yang tidak mau tulis, tapi mau contohkan. Jadi misalkan penampilan cuma 2 yang kalian lihat, rambut sama baju. Oke, rambut sama baju. Kalau rambutnya nggak rapi atau bahkan skenario OSI itu gitu aja. Kalau dia membuat tidak rapi pasiennya, paling bajunya diacakin sikitnya kan, sama rambutnya mungkin diacakin dia kan. Nanti interpretasinya gitu, penampilan rapi, penampilan tidak rapi atau kurang rapi. Kemudian di poin yang sama kalian lakukan penilaian untuk motorik. Nah, motorik ini ada normoaktif, hipoaktif, dan hiperaktif. Ingat, yang kita nilai motoriknya, bukan cara ngomongnya. Kalau dia ngomong tinggi, meledak-ledak, belum tentu itu hiperaktif. Jadi yang kalian nilai motorik, dia naik meja, dia naik ke kursi, dia lari-lari, itu hiperaktif. Kalau dia normatif ya kayak kita biasa ini kan, kita ngomong, kita ada ekspresi. Kalau dia hipoaktif ya dia diam aja, tangannya diam aja begini. Tapi dia bisa ngomong bang, bisa, karena yang kita nilai adalah motorik. Nah, yang ketiga adalah sikap dia terhadap pemeriksa atau terhadap dokter. Ini cuma ada 2, kooperatif atau di kooperatif. Oke, sekarang tanya sama kalian. Kamu punya pasien nih sakit jiwa. Kamu nanya sama pasien apa? Bu, tadi pagi ibu sarapan apa? Saya tadi pagi ke Jakarta dok. Itu kooperatif atau tidak? Kooperatif kan? Coba, kenapa abang bilang itu kooperatif? Iya, dia masih bisa diajak ngomong. Kecuali abang ajak ngomong, tak apa-apa dilawannya abang, diam dia, tinggi dia tuh gak kooperatif. Kenapa dia salah jawab? Ya karena memang dia gila, itu aja kan. Tapi dia masih mau jawab pertanyaan abang, berarti dia kooperatif. Oke. Poin kedua yang kalian nilai adalah bicara. Nah, kalau bicara ini kan nggak kalian tanya, tapi kalian nilai. Langsung aja besok interpretasikan bicara baik. Kenapa kayak gitu bang? Karena nggak ada gangguan bicara di sini. Jadi bicara pasti baik. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian tanya afek sama mood. Oke. Afek gimana cara nanya? Bagaimana perasaan ibu ya dalam apa? Dalam 1 minggu terakhir. Kalau mood, bagaimana perasaan ibu atau bapak dalam 1 bulan? Oke. Nah, maka ini abang simpulkan lagi, abang persempit lagi hafalan. Kalau di afek itu nanti kan dikasih cuma 2 sudah keluar. Appropriate, artinya sesuai. Yang kedua, inappropriate. Ini tidak sesuai. Maksudnya gimana itu bang? Kalau appropriate kan dia bilang sedih, wajahnya juga sedih kan. Kalau inappropriate dia bilang sedih, ya wajahnya biasa aja. Artinya tidak sesuai antara wajah dengan ucapan. Kalau dia mood, nah ini ada beberapa yang harus kalian bawa ke OSCE. Kalian apa sedikit lah. Pertama
sama mood yang normal. Kalau mood yang normal itu namanya apa? Eutimik. Pada kasus apa mood ini normal? Pada kasus apa kira-kira mood pasien itu normal? Misal nih, diagnosanya itu misalkan tic disorder, yang moodnya normal lah, ya kan? Misalkan diagnosanya demensia, nanti ada yang kita dengan demensia, normal nggak moodnya? Normal, berarti moodnya eutimik ya. Yang kedua ada mood yang tidak menyenangkan. Mood yang tidak menyenangkan ini disforik. Semuanya disforik. Jadi kebanyakan besok itu namanya pasti disforik. Orang dengan skizo, dengan gangguan psikotik itu biasanya moodnya disforik. Orang cemas kan nggak senang moodnya kan, disforik. Orang dengan cemas, skizo, orang dengan gangguan tidur dia gelisah itu kan, nggak nyaman, berarti disforik. Nah, kalau dia dengan sedih, nangis, itu nama moodnya adalah depresi. Atau dia datang ketika dengan terlalu senang atau bahagia. Nah, ini nama moodnya elevated atau euforia ya. Nah, empatnya ada dalam bawah sini. Empatnya aja ya. Nah, sekarang selesai kita di 3, dia kan 13 tuh yang kita nilai. Selesai kita di 3 komponen awal. Dimana kadang 3 komponen awal ini terpaksa harus kalian hafal dulu. Nah, baru yang 10 berikutnya kemudiannya P, K, D, O, kemudian P, J, I. Nah, dulu abang zaman abang masuk situ, abang masuk stasiun, ya kan? Masuk abang perkenalan diri sama dosen, abang duduk, abang cari dulu kertas kosong di situ. Sebelum abang mulai rotasi stasiun abang akan tulis ini dulu. PPKDO, PPJI. Sebelum PPKDO dan PPJI itu aku harus menguasai 3 komponen dulu. Ada penampilan sama sikap dokter, bicara sama affect mode. Itu kan 3 komponen besar. Baru aku tulis PPKDO, PPJI. Tujuan aku nulis itu apa? Kalau nggak ditulis deh, foto tinggal pasti ada satu yang miss. Kadang kita nanya, kadang kalau nggak miss, kita udah kita tanya balik. Itu pasti kejadian. Jadi tujuan abang PPKDO, PPJI ini misalnya pikiran, persepsi, yang itu K. Ada di otak abang semacam jembatan yang ke sana. Oh, K itu persen. Itu D, daya keyakinan. O, orientasi. P berikutnya pengetahuan umum, pengetahuan abstrak. J, judgment, impuls dan insight. Oke ya. Jadi ini harus kalian buat. Kalau kalian punya jembatan toilet sendiri ya silakan. Yang penting insight itu di akhir, jangan insight di awal. Ya. Nah, yang pertama itu gangguan bentuk pikiran. Gangguan bentuk pikiran itu ada 3 kalau di buku tadi. Bentuk umum, bentuk khusus, spesifik isi pikiran. Sekarang kita satukan dia dengan persepsi. Karena pertanyaannya itu aja. Persepsi apa yang kita tanya? Halusinasi sama ilusi. Di pikiran ada juga nggak kita tanya halusinasi? Ada. Makanya dia bagi 3. Maka untuk memperkecil hafalan kalian, biar nggak 2 kali juga kita tanya, di pikiran ini kalian cukup nanya waham. Kamu coba tulis waham. Gimana cara nanya waham? Kita bisa nanya waham kalau kita tahu jenis waham. Kalau kita nggak tahu, gimana kita mau nanya? Waham itu ada 3. Waham kebesaran, dia merasa diri dia hebat, diri dia Tuhan. Yang kedua namanya waham referensi bacaan, dia merasa dibacain orang lain atau merasa diceritakan oleh orang lain. Kemudian persekutorik, persekusi, dia kayak merasa ingin dieksekusi orang, kayak merasa ingin disakiti orang. Oke? Kalau halu itu ada berapa? Ada yang auditorik,